Oke teman-teman, berdasarkan halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel with me, Mai-chan Official. Oke teman-teman, kali ini Mai-chan dapat kiriman dari Shopee, yaitu meja belajar portable. Untuk harga dan link pembelian nanti bakal aku sertakan di deskripsi box. Sebelum merangkai mejanya, aku bakal ngenalin bagian-bagian dari mejanya. Nah, ini yang lagi aku pegang adalah bagian dari meja itu sendiri. Nah, kemudian di belakangnya dia ada 4 lubang untuk tempat pemasangan bautnya. Selanjutnya ada papan. Nah, papan ini gunanya adalah menyeimbangkan antara kaki meja sebelah kanan dan sebelah kiri supaya bentuknya itu simetris. Nah, di bagian papan ini terdapat 4 lubang, 2 di kanan dan 2 di kiri. Selanjutnya ada juga kaki meja. Nah, kaki meja ini sudah ada lubangnya ya teman-teman. Jadi kita sudah tinggal memasang atau merangkainya sesuai dengan lubang-lubang yang ada pada kaki meja tersebut. Nah, selanjutnya di sini aku bakal nunjukin ada besi yang dia itu nanti akan dikaitkan pada bagian badan mejanya. Untuk jumlahnya sendiri itu ada 2 besi ya yang akan dikaitkan di badan mejanya. Nah, selanjutnya ada juga baut-baut yang akan dipasang pada setiap lubang yang terdapat pada bagian meja yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Nah, ini dia. Ini fungsinya adalah untuk putaran, menaikkan dan menurunkan tinggi yang terdapat pada meja portable. Selanjutnya ada baut. Dan ada baut yang bentuknya seperti ini. Berbeda bentuk ya, kita sesuaikan dengan lubang yang sudah terdapat pada meja. Ada juga kunci. Selanjutnya ada roda untuk bagian bawah meja portable-nya. Nah, jika kalian arahkan ke atas, maka roda ini akan terbuka alias roda ini bisa kalian seluncurkan ke arah manapun. Nah, kemudian jika roda ini kalian arahkan ke bawah, maka dia akan terkunci. Dan untuk jumlahnya sendiri ada 4 roda. Terakhir terdapat installation instructions. Jadi ketika kalian merangkai, kalian tidak perlu khawatir karena di sini sudah disertakan langkah-langkah dalam perangkaiannya. Di sini menggunakan bahasa Inggris, tapi jika kalian bingung, kalian bisa memperhatikan gambar yang ada pada kertas ini. Sejujurnya aku sedikit bingung karena ini baru pertama kalinya aku mencoba untuk merangkai meja portable, tapi nggak apa-apa, aku tetap semangat karena sudah jelas ya di dalam kertas ini mengenai langkah-langkah perangkaiannya. Nah, let's go, kita coba rangkai meja portable-nya ya. Nah, pertama-tama aku paskan dulu antara lubang yang ada di meja dengan lubang yang ada di besi. Nah, kemudian aku pasangkan baut. Nah, di sini aku menggunakan obeng yang sudah dapat bawaan dari tokonya. Putar bautnya sampai kencang ya, supaya tidak longgar dan tidak goyang-goyang. Next kita lanjut pasang besi yang di sebelahnya.
Kita ulangi lagi, kita paskan sesuai dengan lubangnya antara lubang besi dan lubang meja. Kemudian kita pasangkan baut dan kita putar dengan menggunakan obeng. Nah, di sini terus putar sampai dia kencang dan tidak longgar. Terus lakukan pemasangan 4 baut sehingga keempat bautnya terpasang semua di bagian lubang yang sudah disediakan. Jangan lupa selalu cek bahwa keadaan baut sudah kencang dan besinya tidak goyang-goyang lagi. Ini dia penampakan baut yang sudah terpasang di bagian meja. Oke teman-teman, selanjutnya aku bakal coba pasang roda yang sudah disediakan. Nah, tadi jumlah rodanya itu ada 4. Oke, di sini aku coba pasang dan tapi ternyata ini tuh sulit terpasangnya, nggak tahu kenapa. Jadi tiap sudah aku puter dia selalu jatuh gitu kan. Aku coba pakai kunci dan aku puter lagi, tapi ternyata memang tetap nggak bisa. Aku bingung kenapa ini susah banget gitu kan. Aku pikir karena ini nggak sesuai gitu kali ya kanan kiri, jadi aku tukar dengan roda yang lain, tapi aku pikir kayaknya bukan karena itu gitu kan. Aku coba lagi dan alhamdulillah dia bisa terpasang. Terus aku bakal kencengin pakai kunci yang sudah disediakan dari toko. Nah, terus aku puter sampai dia kenceng. Nah, ini dia alhamdulillah sudah terpasang dengan baik. Lakukan terus pemasangan rodanya sehingga 4 roda yang sudah disediakan tadi terpasang dengan baik, dengan sempurna dan tentunya kencang. Dan setelah aku pikir-pikir, aku nih geraknya lambat banget ya teman-teman. Kalian lihat sendiri dari tadi, aku kayak orang kebingungan banget kan masang baut-bautnya segala macam. Nah, karena itu memang benar-benar pertama kalinya gitu loh aku ngerangkai hal yang kayak gini gitu. Tapi menurut aku ini cukup menyenangkan sih, seru gitu loh. Karena dari sini kayak ngerasa oh ternyata kayak gini nih nggak segampang yang ada di pikiranku gitu. Tapi juga nggak sulit gitu kalau kita mau nyoba gitu.
Oke, next. Karena tadi sudah terpasang semua keempat rodanya, selanjutnya aku bakal nyatuin antara tiang sebelah kanan dan tiang sebelah kiri dengan papan yang sudah disediakan. Nah, itu kita tinggal ngepas-ngepasin lubangnya gitu ya, teman-teman. Kan sudah ada lubang di bagian tiang mejanya, ada juga tiang meja atau kaki meja, dan ada juga lubang yang sudah terdapat pada bagian papan. Nah, kita paskan, kemudian nanti akan kita pasangkan bautnya gitu ya. Karena tadi 4 baut pertama sudah terpasang, terus roda juga udah terpasang, tersisa 4 baut lagi untuk dipasangkan ke lubang yang memang sudah disediakan. Nah, ini aku putar-putar menggunakan obeng, putar pokoknya sampai kenceng. Nah, kita lanjut ke baut yang kedua. Nih, kalau kalian melihat seperti ini posisinya, kalian tinggal ngepas-ngepasin gitu baut dengan lubangnya, lubang antara papan dengan kaki meja. Nah, kemudian setelah sudah terasa pas, baru kita putar dengan menggunakan obeng hingga terasa kencang dan kuat. Nah, karena kaki yang sebelahnya sudah terpasang, sekarang tersisa yang sebelah kanan lagi. Ini aku bakal ngepasin lagi ya dan masang ke 2 baut sisanya. Nah, ini kita pas-paskan dulu. Oke. Nah, kalau sudah pas, kita pakai obeng untuk menguatkan supaya tidak terlalu capek. Kalau kita pakai tangan sebenarnya bisa aja ya muternya, cuman dia nggak bisa sekenceng kalau kita pakai obeng gitu. Nah, ini sudah aku gunakan obeng. Oke, putar terus sampai kenceng. Nah, ini setelah sudah terpasang ya, penampakannya seperti ini. Benar-benar sudah terpasang. Nah, kalau seperti ini kan posisi kaki mejanya sudah simetris ya, dia tidak miring dan juga sudah kokoh. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan antara kaki meja dengan bagian meja atas gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan besi tadi ke dalam kaki meja. Nah, setelah itu teman-teman lihat sendiri di sini sudah terdapat 2 lubang gitu ya. Nah, 2 lubang selanjutnya bakal aku pasangin, yaitu untuk putaran tinggi rendahnya meja yang bakal kita gunain. Nah, satu ini sudah terpasang. Lanjut aku bakal pasang putaran yang kedua. Oke, nah mutar ini dikencengin ya teman-teman supaya dia tidak goyang-goyang gitu. Kalau dalam memutar ini tidak perlu menggunakan obeng atau menggunakan kunci karena dia mudah gitu ya. Oke, nah ini dia sudah jadi ya teman-teman untuk meja portable-nya.
Nih keren banget kan, dia tuh kelihatan elegan, simple, dan dia tuh nggak makan tempat banyak karena ukurannya nggak terlalu besar. Nah selanjutnya aku bakal nyobain nih untuk rodanya. Nah kalau aku cetek ke atas dia mudah bergeraknya. Nah tapi jika aku cetek ke arah bawah rodanya, dia akan terasa kencang dan nggak bisa dipindah gitu. Oke teman-teman, nah setelah kita sudah selesai merangkai, kali ini aku pengen ngasih review ke kalian tentang meja portable yang sudah aku rangkai ini gitu ya. Nah yang pertama, menurut aku meja ini simple gitu ya, artinya dalam merangkai itu tidak terlalu susah. Nah kemudian yang kedua, meja ini tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, jadi artinya ukuran meja ini adalah sedang gitu, jadi dia tidak memakan tempat yang banyak gitu ya, atau tidak membutuhkan tempat yang banyak. Nah meja portable ini juga cocok buat kalian yang suka belajar sambil baring atau terlungkup sampai ketiduran gitu ya, artinya kalau kalian ketiduran kalian kan jadi terkendala gitu ya waktu belajarnya. Nah ini sangat bermanfaat banget sih menurut aku gitu ya. Jadi kalau kalian bisa belajar di meja gitu ya, di kursi, nah itu bisa menghindari kalian dari mudah tertidur saat belajar gitu. So buat teman-teman yang pengen samaan meja portable sama kayak aku, kalian bisa langsung check out di Shopee. Nah linknya nanti bakal aku sertakan di deskripsi. Oke teman-teman, segitu dulu video tutorial pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian bisa klik tombol like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan saksikan terus video aku selanjutnya. Bye bye.